Salah satu hal yang ditunggu para penyuluh ini tentu saja melakukan dialog dengan pejabat pemerintahan, guna mengungkap seluruh aspirasi dan permasalahan yang mereka temui di lapangan. Mereka juga mempunyai kemampuan untuk memberikan perlindungan di bidang perikanan darat. Demikian juga nanti kalau dari kehutanan, sehingga dengan cara demikian efisien. Seorang penyuluh, saya harus menguasai perikanan juga, harus menguasai kehutanan juga. Kalau saya lebih banyak apa? Paham lebih banyak, ya. Ganjaran dari Allah lumayan lah. Pemerintah daerah yang lebih serius. Saya yakin semua serius. Tadi Presiden juga sudah menyatakan baik, ya. Tetapi ini masih bervariasi. Ya, saya masih mendapatkan laporan yang bervariasi. Banyak yang bagus, tapi masih ada juga yang masih kurang bagus. Oleh karena itulah saya minta dengan sangat agar para penyuluh ini betul-betul mengoptimalkan pekerjaan kejuruhan ini, karena memang mereka sangat dibutuhkan oleh para petani. Dan tadi sampaikan oleh Pak Menteri bahwa untuk pertanian itu sudah ada kira-kira 28.000 penyuluh. Pertanian menjadi penggerak utama pembangunan Indonesia. Dan penyuluh adalah prime mover terdepan kalian semuanya. Jadi oleh karena itu kita mengeluarkan program-program legislasi. Indonesia beserta Ibu Haja Ani Bambang. Kalau kita lihat dari nama undang-undang ini, Undang-Undang SP3K, seharusnya yang memperjuangkan kelembagaan penyuluhan di daerah itu ada 5 kepala dinas, 1 badan. Satu persepsi terhadap undang-undang ini, saya rasa pembentukan kelembagaan itu tidak akan sulit. Pemerintah pusat dengan daerah itu terkait dengan kejalaan di sini dua lembaga yang pertama dan kedua, jangan sampai terjadi duplikasi maupun overlapping pekerjaan seperti itu. Yang wajib adalah ketahanan pangan. Jadi ini artinya apa? Tergantung daripada daerah itu sendiri. Mau kemana daerah? Pemerintah pusat tidak bisa lagi mendikte pemerintah daerah. Jadi jangan tanya pemerintah DKI atau orang DKI, jangan tanya maunya pemerintah pusat itu DKI mau mengembangkan apa? Wah, itu kebalik. Yang benar adalah ada suatu perencanaan, ya, masing-masing daerah itu mau kemana arahnya, perkembangannya apa, di bidang pertanian apa yang dikembangkan. Nah, pemerintah pusat mendukung bagaimana programnya dan lain-lain. Walaupun demikian, program pada dasarnya juga memang pada akhirnya nanti disusun bersama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Itulah sebabnya ada forum Musrenbang, ya, musyawarah perencanaan pembangunan. Ya, karena apa? Karena dari perikanan tidak ada yang dipotong pajak, tapi dari departemen pertanian dipotong pajak. Mohon dinaikkan dari 200.000 menjadi yang lebih tinggi lagi. Agar supaya penyuluh tidak ngenes. Ya, kemudian yang berikutnya ini di daerah banyak kendala untuk mereka pakai, utamanya penyuluh masih belum dasar umumnya, yaitu yang mengenai alih jenjang penyuluh dari terakhir ke ahli maupun ahli kepada tingkatan jenjang yang lebih berikutnya. Pertama, kami mengucapkan terima kasih. Undang-Undang Nomor 16 adalah bagian daripada aspirasi negara rakyat negara Republik Indonesia. Seperti tadi yang dikatakan, yang tidak setuju berarti hianat terhadap rakyat. Selanjutnya, kami kebanyakan yang datang ke sini itu permasalahannya kepada PP dan Kepres. Pada kesempatan ini kami mohon bapak-bapak yang di eksekutif atau yang di legislatif jangan tanggung-tanggung. Bulan sekarang harus segera PP keluar. Tergantung kinerja dan juga tergantung yang menilai. Dan semua ini kan ada di daerah semuanya, ya. Jadi saya kira kalau kinerjanya bagus, ya, yakinlah kenaikan pangkatnya juga akan lancar. Jadi kalau misalnya kenaikannya tidak lancar, ya tentu harus introspeksi.
mungkin kinerjanya masih belum bagus. Tetapi kalau memang sudah merasa kinerjanya bagus, ada ketidaklancaran, ya kan, di perangkat daerah tuh ada DPRD yang bisa memperjuangkan nasib para penyuluh ini supaya bisa berbicara dengan perangkat pemerintah daerah, ya, agar bisa dilancarkan. Kalau memang ada ketidaklancaran, kalau tidak berhasil juga, yang boleh disampaikan kepada kami supaya kami juga bisa berbicara dengan pemerintah daerah masalah kenaikan pangkat tersebut. Masalah pajak silakan protes ke Departemen Keuangan. Nanti Departemen Keuangan juga akan mengatakan silakan protes, itu peraturannya. Jadi semua ada undang-undang dan ada peraturannya. Ya. Kalau nanti mau merubah undang-undang, silahkan berbicara dengan DPR. Nah, jadi semua memang ada dalam kerangka aturan. Ya. Kemudian berikutnya mengenai PP dan Kepres ini tadi sudah saya jelaskan, yang memang persoalannya itu masalah sinkronisasi. Ini bukan persoalan mudah. Jadi saya bisa memahami mengapa di Sekretaris Kabinet, Sekretaris Negara itu dalam masalah sinkronisasi karena harus melibatkan